Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Allah berjanji kepada siapa saja yang bersedekah, maka rezekinya akan dilapangkan. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Sedekah itu tidak akan membuat miskin, melainkan adalah sebagai ladang rezeki akan semakin terbuka lebar. Dan bagi orang yang bersedekah, Rasulullah mengatakan bersegeralah bersedekah, karena musibah dan bencana tidak akan mendahului daripada sedekah. Ada sebuah kisah nyata yaitu tentang keajaiban sedekah. Terdapatlah seorang petani kurma di Madinah, di mana di dalam lahan petani tersebut bahwa sangat kekurangan air, sehingga mengakibatkan kesuburan daripada tanah petani tersebut kurang dan buah-buahnya pun tidak baik. Petani tersebut pun khawatir jika terus-menerus seperti itu maka panen tidak akan bisa maksimal dan akan mengakibatkan kebutuhan diri dan keluarganya akan kurang. Kemudian ia pun menadah ke langit, kedua tangannya diangkat setinggi mungkin sambil berdoa. Tak lama setelah itu, Allah pun mengirimkan awan lebat yang ada di atas ladangnya. Kemudian sang petani pun tersenyum kegirangan. Dalam hati petani tersebut berkata, Allah telah mengabulkan doa yang kupanjatkan tadi. Namun sebaliknya yang terjadi adalah tidak sesuai dengan pikirannya. Terdengar suara yang berasal dari langit dan berbunyi, "Wahai awan, pergilah ke tanah sipulan." Maka berjalanlah awan tersebut ke arah lain, yaitu ke tempat kebun yang suaranya terdengar tadi. Kemudian sang petani tersebut pun merasa kesal di dalam batinnya. Mengapa hujan tidak jadi turun di lahanku? Sehingga dia pun penasaran, dan dia pun mengikuti arah awan tersebut berjalan. Dan awan tersebut menurunkan air di kebun yang lain. Kemudian ia pun melihat di kebun orang lain tanamannya yang sangat rimbun dan buahnya pun sangat lebat. Dan air pun cukup melimpah. Kemudian sang petani tersebut keheranan melihat petani lain yang sedang sujud bersyukur karena awan tersebut menurunkan air di ladang mereka. Kemudian sang petani tersebut pun bertanya kepada pemilik tanahnya yang subur tersebut, "Amalan apa yang membuat usahamu begitu berkah? Hingga aku mendengar tadi dari langit memerintahkan awan untuk menurunkan hujan di lahanmu." Kemudian pemilik tanah yang subur tadi pun menjawab pertanyaan dari sang petani tersebut, bahwa hasil dari lahan yang aku miliki ini hanya sepertiga yang aku pakai untuk makan. Sepertiga lagi aku gunakan untuk modal selanjutnya. Dan sepertiga lagi aku berikan kepada Allah sebagai bentuk infakku di jalannya. Itulah amalan yang aku lakukan, sehingga membawa hasil yang seperti ini. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Itulah salah satu contoh bagi kita, yaitu perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Di mana Allah berjanji dalam surah Al-Baqarah ayat 261 tadi, bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir, di mana pada tiap bulir 100 biji. Dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang mau bersedekah. Sebab Allah itu maha luas karunia-Nya. Nah, di dalam Al-Quran, Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja seharusnya sedekah itu diberikan.
Ternyata yang Allah tempatkan pertama kali dalam daftar orang yang seharusnya mendapatkan sedekah adalah kedua orang tua kita. Bersedekah kepada kedua orang tua kita adalah merupakan salah satu sedekah yang paling utama. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 215 yang artinya, mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Maka katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Amal yang baik dan sederhana untuk kita lakukan dalam ajaran Islam sangat banyak dan sangat beragam. Salah satunya adalah bersedekah, yaitu merupakan amalan dengan manfaat yang sangat besar. Bersedekah itu adalah perbuatan yang sangat sederhana dan sangat mudah dilakukan. Karena sedekah tidak harus berupa harta benda, melainkan senyuman saja pun adalah merupakan sedekah. Hal ini dikatakan dalam sebuah hadis Nabi, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, sedekah lain yang tidak menggunakan harta benda juga ada, yaitu seperti menyingkirkan duri di tengah jalan, yaitu agar tidak mengganggu perjalanan orang lain. Di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda, kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari tengah jalan, itu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Dan ingat bahwa sedekah itu pada hakikatnya harus dilakukan dengan ikhlas tanpa paksaan. Lebih dari itu, sedekah juga mesti dilakukan semata untuk mengharap ridho Allah. Dan Allah akan memuliakan orang yang ahli bersedekah dan akan mendapatkan balasan dari perbuatan terpujinya tersebut. Adapun keutamaan-keutamaan bagi orang yang ahli bersedekah adalah, yang pertama adalah Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 18, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Yang kedua adalah sebagai penghapus dosa. Allah berjanji bagi orang yang bersedekah akan menghapus dosa-dosanya. Hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga adalah bahwa sedekah itu adalah sebagai naungan di hari akhir. Seseorang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Dalam sebuah hadis dinyatakan, ada terdapat 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah, di mana pada saat tersebut tidak ada lagi naungan selain naungannya. Di antara 7 dari golongan tersebut, salah satunya adalah orang yang suka bersedekah. Yang keempat, janji Allah bagi orang yang bersedekah akan adanya pintu surga khusus untuk orang yang rajin ataupun gemar bersedekah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, orang yang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka dia akan dipanggil oleh salah satu pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika dia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, dia dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan orang yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan ataupun janji Allah yang kelima bagi orang yang gemar bersedekah adalah akan terbebas dari siksa kubur.
Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. Janji Allah yang keenam bagi orang yang rajin ataupun gemar bersedekah adalah akan dijauhkan dari api neraka. Ganjaran ini adalah merupakan janji Allah bagi orang yang gemar bersedekah, yaitu akan dijauhkan dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Meskipun harta yang kita sedekahkan itu sedikit, namun jika dilakukan dengan keikhlasan, maka sedekah yang kecil akan berdampak besar dan insya Allah akan dijauhkan dari siksa api neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah, itulah beberapa janji Allah, yaitu bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin dan tidak akan mengurangi harta. Malah Allah akan melipat gandakannya. Percayalah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituangkan dalam Al-Quran. Semoga kita bisa istiqomah untuk mengamalkannya, dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.